Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Tepatnya di tema 2, subtema 2, muatan IPS. Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana rakyat Indonesia memperoleh kemerdekaan. Pada tahun 1596, pasukan Belanda mendatangi Indonesia. Pada awalnya, tujuan mereka adalah untuk berdagang rempah-rempah. Oleh karena itu, kedatangan mereka pun disambut baik oleh rakyat Indonesia. Melihat kekayaan alam bangsa Indonesia, bangsa Belanda berkeinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara jajahan. Perlakuan yang semena-mena membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat Indonesia pada kondisi yang memprihatinkan. Para pejuang dari berbagai daerah silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Namun, perlawanan mereka belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan mudah diadu domba. Perjuangan golongan terpelajar melawan penjajah dilakukan dengan memulai membentuk beberapa organisasi berskala nasional. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan dengan Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, membuat para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan. Pada tahun 1942, tentara Jepang datang ke Indonesia dengan memperkenalkan diri sebagai saudara. Namun, kenyataannya kekejaman tentara Jepang membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Pada tahun 1945, Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Terjadi perdebatan antara para pemuda dengan golongan tua. Para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, para pemuda dan golongan tua bersatu dan sepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada Jumat pagi, jam 10, tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia berkumpul di rumah Soekarno. Mereka ingin menyaksikan pembacaan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Keadaan ini diikuti pengakuan dari negara-negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Jepang telah menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia.
Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendak. Indonesia menjadi negara penggagas bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam perdamaian dunia melalui gerakan non-blok pada saat terjadinya Perang Dingin. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Perjuangan pun masih berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, seperti pertempuran medan perang. Pertempuran medan area tergolong pertempuran yang cukup lama, yakni tanggal 9 Oktober 1945 sampai 15 Februari 1947. Seperti namanya, pertempuran medan area berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Pertempuran ini diawali dengan mendaratnya pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Penyebabnya karena sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kota Medan dengan memasang papan batas resmi wilayah Medan. Penduduk tidak tinggal diam. Penduduk dan rakyat melakukan perlawanan. Palangan Ambarawa. Pertempuran Ambarawa berlangsung antara 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa merupakan sebuah peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonial. Pertempuran Ambarawa melibatkan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan pejuang melawan sekutu. Pertempuran Ambarawa dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Penyebabnya karena sekutu mendarat di Semarang sambil memboncengi Mika, organisasi semi militer Belanda. Jenderal Sudirman menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pengepungan lengkap sehingga musuh terpuruk. Peristiwa Bandung Lautan Api. Tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kepada penduduk Bandung untuk mengosongkan daerah Bandung. Demi keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memindahkan Tentara Rakyat Indonesia atau TRI dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung. Sebelum ditinggalkan, Bandung dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dipakai oleh musuh. Peristiwa tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api. Untuk mengenangnya, setiap tanggal 23 Maret diperingati Hari Bandung Lautan Api dan dibangunkan Tugu Bandung Lautan Api. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah salah satu pertempuran terbesar yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia. Presiden Soekarno datang ke Surabaya untuk berunding dengan Malabi pada tanggal 30 Oktober 1145 dengan hasil gencatan senjata. Pertempuran Surabaya disebabkan karena Belanda melanggar hasil perundingan dan mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1145 yang isinya meminta rakyat Indonesia menyerahkan senjata. Tapi rakyat mengabaikan ultimatum tersebut dan terjadilah pertempuran besar pada tanggal 10 November 1945 yang membumi hanguskan kota Surabaya. Pada tanggal 10 November 1145 dikenal dengan Hari Pahlawan. Pertempuran Puputan Margarana. Pada pertengahan November 1946, I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk melucuti persenjataan tentara sekutu yang menduduki kota Tabanan. Peristiwa ini memicu kemarahan tentara sekutu. Pada tanggal 20 November 1946, sekutu mengerahkan pasukannya
untuk mengisolasi Bali dan Lombok. Akibatnya, terjadi pertempuran sengit di Margarana yang disebut dengan Puputan Margarana. Peristiwa Merah Putih. Peristiwa Merah Putih di Manado merupakan bentuk perlawanan rakyat Manado dalam memerangi penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika kemerdekaan Indonesia telah terproklamasikan, Sam Ratulangi, seorang politikus, jurnalis, dan guru dari Sulawesi Utara, mengutus pemuda-pemuda untuk memberikan kabar ke Manado. Ketika menuju kota Manado, ternyata kota Manado dibumi hanguskan oleh pesawat milik Angkatan Udara Sekutu. Lewat sejarah peristiwa Merah Putih di Manado pada tanggal 14 Februari 1956 dapat meyakinkan dunia bahwa perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Demikian video pembelajaran tentang makna upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga kalian bisa memahaminya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.